Maksud gue orang yang namanya Niga gitu kayak. Nah, ya. Misalnya Niga Masardi misalkan. Boleh dong. Iya. Nama anak kan bebas, Nama orang, iya benar. Gitu. Di sini kita ada tamu kita yang paling terkenal. Ya. Congrats dulu dong, udah masuk ke Majelis Lucu Indonesia. Hey. Kata bro. serem nih sekarang kita kalau manggil dia bayarnya super mahal. Padahal tadi gue udah bilang dan jangan lupa lo fee-nya yang ini mungkin fee terakhirnya kita. Habis ini bayarnya mahal. Anjing, apa kabar, men? Baik bro. Lu baik, dari pokoknya dari ya. sejak terakhir lu main ke sini, podcast di sini, lu langsung tuh viral kan, rame, naik, diundang kemana-mana. Enggak, tapi lu percaya gak Vin? Apa? Itu ada faktor hokinya di USS. Biasanya USS itu selalu yang bikin orang terbang, habis itu udah ninggalin kita, udah gitu. Kemarin kita bikin skit kemarin. Iya, bikin YouTube skit juga. lanjut kan bikin skit itu biasa ada. Ya sekarang kan takutnya jadi mahal. Iya. ampun. Gara-gara udah jelas lucu Indonesia. Udah kita doain aja yang terbaik buat Oza. Yang penting jangan sampai masuk penjara. Aminnya gede tuh. Amin banget tuh. Amin luar biasa. Jangan sampai masuk penjara. Amin. Janganlah, jangan ada lah yang masuk penjara siapapun nih. Ya gue gak mau tuh Oza tiba-tiba setahun lagi gitu udah terkenal udah sombong ya. Gak. Kita main aman aja sekarang. Terakhir di sini juga masih aman kan, gue pantau-pantau. Masih aman. Cuman ya. Tukang baksonya gak nambah sih. Bakso nggak nambah. Gak ada orang baru di depan gak ada. Nah berhubungan kita ini akhir tahun nih. Jadi Akhir ini tahun. emang kita siapin spesial karena Oza ini podcaster yang paling tinggi viewsnya di Investfit. Jadi kita undang dia. Gokil. Biar naikin lagi. Dan beritanya kali ini adalah namanya berita akhir tahun. Wah. Jadi kita bakal kalau berita akhir pekan kan udah biasa. Karena untuk menutup tahun ini tahun 2021 kita sekarang bakal nge-review pokoknya semua berita yang kejadian setiap bulan. Yang viralnya. Mantap dari Januari ya. Dari Januari Dan mungkin berbeda kali ya 2021 ini kan yang istilahnya kita COVID iya tapi orang udah kayak bebas ya. Udah party-party juga. Udah Omicron baru. Omicron. Gitu. Kayak bebas. Kayak bebas gitu, udah beda, udah gak pakai masker gitu. Yuk kita bisa mulai. Oke, kita langsung masuk ya. Oke, siap ya. Oke, yang pertama mulai di bulan Januari itu vaksin pertama kalinya Jokowi pertama kalinya vaksin pertama untuk Indonesia. Gue ingat. Gue ingat tuh. Lu pada udah vaksin belum tapi sekarang? Sekarang semua orang kayaknya udah divaksin harus. Gue udah 4 kali. Booster. Gue yang booster belum sih. Lu booster belum? Gue baru hari ini nih. Katanya karena kalau Omicron katanya pakai booster lagi itu bisa. Iya makanya paling beberapa hari lagi lah. Terus katanya ada berita kalau tahun depan itu udah mulai berbayar beneran. Hah sumpah lu. Apa boosternya? Iya, kalau lu udah vaksin lagi tinggal bayar. Ya gue setuju. Kan PCR kan udah murah kan sekarang kan. Tapi lu mikir gak sih? Apa? Nggak, dari dulu tuh PCR tuh mahal loh, tiba-tiba bisa kayak murah. Iya. Kenapa ya? Itu gimana caranya, bro? Gue kalau itu agak. Gak mau masuk penjara gue. Jangan ke situ lah. Tapi udah berapa nih lama nih mainnya nih. Tadi kan topiknya Jokowi vaksin pertama. Oh, iya. bisa ke situ. Tiba-tiba ke PCR. Tapi yang jelas yang gue inget di dalam kisah itu adalah yang mau nyuntikin Jokowi itu takut banget. Iya. Ya wajar sih bro. Bener begini. Iya lah. Kayak Jokowi cepetan. Tapi sampai sekarang Pak Jokowi belum pernah kena COVID ya berarti. Enggak. Oh ya belum ya? Ya nggak diumumin kali ya. Mungkin nggak diumumin sama kedua ya. Enggak anaknya kan kena kan diumumin. Anaknya pernah. Gibran pernah kena. Cuman ya hebat aja. Dan kita doain supaya presiden kita selalu sehat selalu. Amin. Biarin Oza gak masuk penjara. Kenapa ke situ sih? Saya mati duanya kenapa begitu? Di bulan kedua di Februari itu puncak lagi rame-ramenya Clubhouse. Oh iya. Lu main nggak? Gue enggak. Gue dulu. Gue Android karena. Gak apa-apa kan sekarang udah majelis lucu. Lucu bentar lagi iPhone. iPhone-nya 2 bro. Ini manajer gua. Ini buat pribadi. Ada 2. Lihatnya udah kiri kanan beda. Pas Clubhouse muncul di Android kayak udah nggak terlalu in gitu. Iya udah turun semua. Udah turun. Orang-orang udah merasa bosen. Tapi lu pernah kepikiran gak sih maksudnya Clubhouse itu lumayan ngubah dunia karena ketika Clubhouse muncul
versi-versi seperti itu muncul juga seperti Twitter Spaces ya. Benar, jadi benar. dan gue bilang sebenarnya itu adalah a great platform buat orang kayak sharing banget Enggak. Menurut gua tuh Clubhouse tuh bagusnya tuh cuma buat untuk orang-orang yang terkenal, influencer yang rame sama segala macam bisa ngebacot terus didengerin langsung. Itu. Followers gue 25.000 loh. Oh iya, sorry. Tapi banyak ini juga, banyak kayak circle-circle yang terbentuk dari Clubhouse juga gitu. Dia awalnya kenal di Clubhouse terus di real life nongkrong gitu. Gue punya temen yang jadian gara-gara Clubhouse. Tuh, berarti yang lu tuh kan Clubhouse kan ada yang kayak ngejual kayak kenalan ini siapa lu mau. Lu lupa grup kripto kita. Hah? Grup kripto lu datangnya dari Clubhouse juga. Iya. Dari gua Arnold, Arif Muhammad, Kevin Hendrawan gara-gara ngomongin lagi susah duit kan, cari duit kan. Pandemi awal-awal ya. Pada napain nih? Ngomongin kripto nih gue gitu. Iya. Udah gitu langsung bikin grup sampai sekarang masih aktif sekarang gila. Sampai sekarang jadi cuan anjing. Jadi cuan gila. Oke. Lewatin aja, Be. Bulan Maret itu ada Gojek Tokopedia merch. Oh iya. Kenapa tapi namanya Goto ya? Kenapa enggak Gojek Tokopedia? Iya. Enggak, tapi kayaknya gampang kayak Gojek Tokopedia, Goto. Kayaknya enggak ada meeting, kayak enggak ada brainstorming. Mau ngapain nih kita? Goto aja. Kayak enggak apa kayak misalnya gitu ya. Goto tuh karena singkatan dari go to. Kalau gue malah lebih bagusan Togo. Toko supermarket Togo anjing. Cuman emang mungkin salah satu notes dari Goto tersebut adalah itu adalah dua company unicornnya Indonesia, Gojek sama Tokopedia, yang istilahnya menjadi satu supaya maksudnya istilahnya valuasinya jadi super apps lah istilahnya. Super apps. Yang Valuasi apa? Valuasi itu apa karena kalau evaluasi Hindia gue tahu kan. Iya, evaluasi Hindia. Lanjut di bulan April itu baru pertama kalinya awal mulanya puasa. Lu pada inget gak masa-masa lu puasa? Gua sih Kristen. Puasa 2021. Gua sih Kristen. Gua lumayan inget sih. Lu puasa emang? Gua puasa. Sumpah lu? Puasa. Yakin lu? Kenapa ada keraguan? Enggak, mastiin. Kita kan biar saudara tuh kita memastikan. Betul. Jadi puasa tahun ini apa ya kejadian gede ya? Ayo dong yang lu pikirin coba. Web series Radit. Yoi. Jadi tapi 2021 puasanya berbeda nggak dibandingin 2020? Ya mirip-mirip ya karena masih pandemi. Ya, tapi web series Radit kayaknya kurang apple to apple lah sama Jokowi divaksin kayaknya enggak. Maksudnya gue tahu Radit gede tapi dia nulis di sini. Aku tak masukin itu karena apa? Gue aja nggak nonton. Iya. Radit? Maaf. Gue sekarang nontonnya Majelis Lucu Indonesia. Gila biasa. Oke, masuk ke bulan Mei itu pertama kali Indonesia akhirnya lebaran pas lagi pandemi lagi. Kan 2020 gak boleh. Oh gak boleh acara lebaran. Di blok. Oh iya. Gak boleh acara lebaran. Kalau yang ini lebarannya ada udah tapi boleh. jadi langsung Oh iya, gara-gara itu PPKM lagi. Tapi Bali rame sih sekarang sih. Gini. Gue pastiin ya. Gini. Selama duitnya itu muter-muter di Indonesia, gue terima kasih. Oh iya. Tapi kalau duitnya itu ke Cina, betul, ke Amerika, ke Jepang, jangan. Benar, mendukung ekonomi Indonesia bangkit kembali. Anjing, selamat lo, hebat. Biar kita nggak masuk penjara. Jago lo abis dari nyerang tau memuji gitu ya. Jauh tuh kabur tuh dia tuh. Enggak, di sini gue lagi ngelamar juga, siapa tahu gue dilirik sama Majelis Lucu. Nih kali ini kan Majelis Lucu nggak ada yang Cina nih, gue boleh. Juni, oke, kita masuk bulan Juni. BTS Meal di McD. Itu gila. Wah, itu gila loh. Itu gila bro. Gila loh. Gue nggak bisa nyerang. Gue bisa nyerang di sini. Maksudnya gila tuh keren banget. Maksudnya bagus banget. Biasa keren. Arminya mendukungnya ya Arminya kan. mendukung. Hebat itu army. Arminya hebat. Itu sampai di Amerika bungkusan pertamanya itu laku 50 juta. Bungkusannya bekas orang makan, Jack. Hah, bekas orang makan? Iya. Di Amerika 50 juta. Di eBay $5.000 ya, lebih dari 50 juta. Ada yang beli ya begitu-begitu ya. Army BTS bro. Oh iya, Army BTS gak kuat. Maksud lu gimana? Ya, pasti ada army yang punya 50 juta banyak. Banyak lah gila. Emang lu orang bocah-bocah semua Army BTS? Enggak. Ya enggak, makanya gue bilang enggak cuma bukan lu. bocah. Tapi emang semenjak maksudnya dulu itu gue ngeliat Army itu kan gue ngeliatnya
kayak orang certain suka sama BTS kan. Cuman sekarang makin lama abis sekarang corona orang-orang yang suka BTS tuh gila-gila banget kayak bener-bener bisa fans mati-matian aja. Itu kan ya sampai sekarang BTS kan mau rehat. Jadi mereka punya akun Instagram pribadi mereka. Itu dalam sehari dalam waktu sehari udah langsung 10 juta atau berapa juta gitu. Gila. Bro, kapannya kita kayak gitu? Harus merintis bertahun-tahun. Emang kok BTS bikin komunitinya hebat, bro. Iya, ada BTS Army. Betul. Sweet like butter. Oke, lumayan. Lanjut. Bulan Juli tukang bubur kena denda 5 juta karena jualan. Gue ingat. Itu tuh viral tuh rame tuh anjingnya. Ya maksudnya di saat itu sih kita waktu itu lagi kayak ngelihatnya kok bisa sih, maksudnya di mana orang-orang lain ada yang kabur dari karantina dari luar negeri. Bulan Juli belum. Nah, ya, belum ada. Banyak. Oh ada. Oh nggak tahu aku. Tukang bubur ayam yang istilahnya mau cari duit dan mau buat hidup dia loh, buat hidup makan besok 5 juta ya. Waktu itu sih kayaknya salah pengarahan dan aja sih. Kayaknya tukang bubur juga ini kurang sopan kayaknya dia tuh. Maksudnya dalam berjualan. Iya, kayaknya begitu. Mungkin dia jualan udah lewat jam PPKM kan. PPKM itu juga lagi rame tuh. Gue yakin ya itu ya. Dia didenda 5 juta mungkin bukan jualan bubur. Bukan. Jualan yang depannya belakangnya bubur juga. Ya, kagak itu. Bergeser tuh. Itu bergeser tuh. Gak begitu kan? Gak gitu kan? Gak ada ya arah kesana juga gak ada. Gak ada, iya. Bahkan netizen komen begitu juga gak ada. Gue doang barusan tuh, iya. Nah oke, kita langsung pindah ke bulan Agustus. Di bulan Agustus itu pertama kalinya podcast ini dimulai. Oh gitu. Bulan Agustus pertama kalinya. Agustus itu, ya. Bulan Agustus pertama kalinya podcast ini dimulai. Tapi gara-gara apa ya? Hah? Gara-gara apa ya? Gitu? Gara-gara kita lihat Ronaldo sama Messi kan pindah tuh. Jadi kita langsung kayak ya udah kita bikin aja ya. Bikin aja. Gitu loh. Padahal kita ngomongin bola gak pernah kayaknya. Semua orang bikin podcast gitu. Udah gitu ngomongin Ronaldo. Udah kita bikin aja. Udah bikin aja. Ronaldo Messi pindah masa kita gak bikin sih ya. Iya. Itu di bulan Agustus. Nah di bulan September. Ingat gak bulan September? September baru sih. Hah? Masa gak inget? September apa ya? Iya. Majelis Lucu Indonesia mah inget banget. Gak perlu disebut tapi ingat. Masih baru sih. Masih baru. Oh iya. Ya udah kita refleksnya masih belum terlalu. Belum dapat ya. Ya udah kita yang ngomong deh. Gak perlu ngomong udah tahu. Pokoknya yang jelas Oza nggak boleh ya kalau udah lancar tahun depan nggak boleh gigit-gigit agama. Iya. Sarah tuh nggak boleh. Nggak boleh tuh Sarah. Kalau lu ngata-ngatain Cina lagi kayak dulu gue yang lapor. Enggak lah, maksudnya orang Indonesia tuh perlu chill. Perlu chill. Kayak gini loh. Iya. Ini komedi bro. Komedi. Kayak nggak semua apa gue dikata-katain lah. Ya, orang Indonesia tuh nggak tahu intensinya bercanda sama intensi serius kan beda. Kayak gue ngomong anjing lu sama anjing lu kan beda. Iya, beda. Anjing lu ya. Lain. Anjing. Lain tuh. Lanjut. Oke, di bulan Oktober itu PPKM level 4 udah mulai diturunin, terus abis itu keluar juga Squid Game. Nah, itu rame tuh. Lu nonton gak? Gue nonton. Lu ikutin hype-nya gak? Menurut lu itu bagus atau enggak? Menurut gue itu bagus. Squid Game kan? Oh, iya. Squid Game ya. Squid Game bagus ya. Walaupun gue dengar sempat diprotes juga tuh Squid Game, katanya kurang kayak kan ya film kan zaman sekarang kan harus ada niganya satu, gay orang satu. Hitam. Oh ya, sorry. Orang hitam. Maksud gue orang yang namanya niga gitu kayak. Nah, ya. Misalnya Niga Mas Ardi misalkan boleh dong. Iya. Nama anak kan bebas. Nama orang, benar. Gitu. Dan Squid Game berhasil menjadi waktu itu salah satu film Korea yang akhirnya film di Netflix nomor satu. Iya. Tapi abis itu langsung dikalahin sama Red Notice. Iya gue belum nonton Red Notice. Lanjut. Di bulan November. Oke.
sih. Di November ya? Paling mengagetkan. Vanessa meninggal tiba-tiba, cuman emang sopirnya gila sih itu Iya, benar-benar. tahun ini ya berita Iya yang lah. mengagetkan. Cuman yang gue paling itunya sopirnya Jack, dia storyin. Oh ada itu. Ada storynya 200 km itu yang bikin gue kayak wah emang nih orang bangsat. 200 cuy, Dia gila bro. praktik- Bukan disentul cuy. Orangnya Iya. langsung kelempar gitu kan. Wah, Sampai netizen juga gue lihat nggak ada yang berani kayak Mencemooh. bercandain atau Iya. mencemooh. Biasanya ada aja kayak apa kecelakaan Iya, kecelakaan iya. pesawat aja ada yang cemooh. Ada yang cepet loh. Biasanya bercandanya nggak tahu waktu, tiba-tiba Iya langsung kayak canda. nggak tahu waktu ya kan pesawat hilang tadi disambung-sambungin sama kayak cinta-cintaan dia gitu-gitu. Iya kayak apa ya kayak pesawatnya hilang, wah pasti pilotnya Kang Ghosting kayak kamu lah. Bukannya lu doain lu tolong. Tuh langsung di awal Desember itu. emang Desember ada apa kalau dari cerita lu? Acara itu Acara event. ada suatu hal yang terjadi yang semua orang tunggu-tunggu. Semua orang tunggu-tunggu. Semua orang Oke. tunggu-tunggu. Itu hadir lagi. Apa sih? Lagi. Berarti dulu pernah hadir. Dulu pernah ada. USS Ini maksud tunggu-tunggu. lu? Hah? USS. Spider-Man No Way Home. Apaan? Kalah sama Spider-Man No Way Home. Siapa? Oh USS iya, apa? Spider-Man, bener. Urban Secret Society yang diadain acara itu yang rame banget itu datang tuh semua orang itu siapa yang datang? Gak ada bro. Acara gua nggak keren kalau nggak ada Oza datang. Gua Wow. Oza nggak storyin. Oh shit. Oh, Oza nggak story. Emang datang acara Urban Secret Society lu datang? Yang mana? Enggak. Udah lah gua. Apa sih acara? Enggak sorry ya, gue mungkin gak tahu acaranya atau mungkin gue gak berhalangan. Gak apa-apa lah. Ya udahlah, udah kita ngomongin Spider-Man dulu aja. Yang mana sih? Dia bikin event 4 hari, Kamis, Jumat, Sabtu, Di Minggu. JCC. Di JCC. JCC. Pak Erick Thohir dateng, Pak Enggak lah. Sandiaga Uno dateng. Cuman itu emang buat anak-anak curut-curut yang suka sneakers. Oh ya, Oh Misalkan- ya kan, gue kan slip on. Nanti bikin lagi dong. Gue jadi ngapain kayak di acara sana ya kan. Coba kita ngomongin Spider-Man dulu. Oh ya. Oke, Spider-Man. Gimana Spider-Man waktu ketika lu tahu ada 3 Spider-Man tuh? Sabar, lu udah nonton belum? Gue belum tapi gue nggak terlalu. Syalan. Nggak terlalu Marvel head gue jadi bodo Oh, amat. lu nggak ikut sama. Lu bener-bener gak kepengen nonton? Gue nggak terlalu sih sebenarnya. Kenapa Gue ya? ntar nontonnya nanti aja kalau udah muncul di Netflix gitu misalkan. Apa kalau udah kebiasaan apa ya istilahnya? Nggak ngikutin, Nggak emang nggak Iya, aja gue gitu. semenjak terakhir Avengers 1 kayaknya gue nonton Marvel Waduh. tuh. Oh yang pertama, Avengers sisanya- yang di New York. Iya, New York sisanya lawan Loki. paling kalau muncul di TV gue tonton gitu. Tapi nggak gue niatin, nggak. Cuman setahu gue ya mungkin gue bahas dikit tentang Spider-Man ya. Sekarang tuh Marvel yang main di Marvel tuh kayak si Tom Holland udah gak bisa macem-macem. Ketika dia banyak laga minta gaji lebih gede, gue bisa pakai Toby. Iya, oh gua iya bisa betul. pakai- Iya, situ agak canggung tau. Enggak, karena bahkan emang isunya adalah kan yang The Amazing Spider-Man kan cuma 2 film tuh. Iya. Mau dibikin trilogi. Mau dibikin trilogi film Sama ketiganya. Venom kan. Sama Venom ngelanjutin dari yang ceritanya yang barusan keluar. Karena kan punya Sony itu. Iya. Nah, lu nggak ini sih, lu nggak ini. Iya, soalnya gue juga kayak rumit banget Spider-Man banyak, Batman. Gue pas Batman Ben Batman Affleck. aja nggak ada, bro. Batman kan bukan Marvel. Iya, tapi maksudnya kan Batman juga banyak tuh kayak ada. Iya dia. Oh iya ada Christian Bale, Christian Bale, Gat- Ben Affleck, Ah, terus habis itu ada si yang vampir itu. Udah Iya, lah. gue udah ini Pada tuh. intinya kalau lu nonton lu kapitalis gitu. Lu mensupport kapitalis. Bukan support kapitalis. Ya kita waktu itu beli apapun juga mau support kapitalis anjir. Gue datang ke USN juga kapitalis bahkan. Bikin tajiran lu. Ya udah. Oke, sebelum yang terakhirnya Desember nih kalian pada kemana sih waktu akhir ini? Jadi kebiasaan kalian tuh biasanya kalian mau ngapain dan rencananya bakal ngapain? Di Desember ini. Buat tahun baruan ya maksudnya ya. Nah, kalau lu Ya, lu biasanya ngapain? biasanya itu Gua- tiap Desember kayak Natal, tahun baru lu biasanya ngapain tapi sekarang akhirnya jadi ngapain? Gua tahun baru Liburan bakal ngapain? oh kalau gue belum pernah tahun baru liburan sih. Gue kayak Kerja. enggak maksudnya kayak ya paling minum-minum di taman sama teman-teman gue gitu. Kayak gue jadi tahun lalu gue nginep di hotel sama sepupu-sepupu gue kan. Nah sebelumnya tuh gue minum di taman sama teman SMA gue tuh 10 tahun baru begitu gue. Berduaan doang. Enggak dong. Kalau berduaan banget ya deep talk jatuhnya kalau berdua doang. Misalnya kayak berempat, berenam. Dia belum belajar kamus tuh. Dia belum belajar kamus, jadi nggak paham. harus sekarang harus bisa lah itu. Dan gitu waktu lu pindah akhir tahun ini lu nggak ini minum-minum sama keluarga baru lu. Minum pengen sih ya.
Keluarga Gue banget. tetap gak bisa di luar kepala gue loh. Pasti selalu nyantol terus kan. Tiap kali Oza tuh majelis lucu Indonesia. Iya. Di jidat Viral gitu. Vin, lu bakal ngapain? Kalau gua sama kayak tahun kemarin sih. Gua gak bakal ngapa-ngapain. Di rumah bener-bener itu. Di rumah aja men. Jam 12 gak ngapa-ngapain tuh. Gak ngapa-ngapain lah. Tidur udah anggap aja kayak Kayak hari normal deh. biasa. Karena emang sebenarnya menurut gua ya. Emang hari biasa. Emang hari biasa tahun baru itu Cuman ya. Indonesia Cuman, lebay aja. bukan Indonesia. Kayak menurut gua emang kan banyak orang yang emang pengen merayakan. Merayakan. Nah, gua bukan tipe yang merayakan. Oh. Kalau gua biasa aja. Iya. Ya kalau ada yang ngajak minum mah ayo. Oh, berarti merayakan itu namanya. Ya kalau ada yang aja yang ngajak. Ya kalau enggak. enggak. Iya gitu. Kalau lu ngapain Je? Gue lagi pindahan rumah. Jadi bakal ngurusin rumah juga sih. Cuman nggak tenang rumah gue sama rumah yang lama beda tetanggaan tuh. Oh samping-samping. Kayak beda aja. Pertanyaannya gedean rumah sekarang atau rumah baru? Lu anjing ya. Cuman gitu ya. Dan gue berharap kalau kalian ada wish yang buat tahun baru, walaupun tahun ini kayak mungkin masih suram, masih apa, kita berharap 2022 ya kita semakin lebih baik. Benar. Membuka karir yang baik, menjadi lebih damai, jangan banyak musuh, banyak teman, dan semoga ya makin tambah cuan. Amin lah. Enggak, tapi gue pengen nanya dong satu pauza boleh gak? Kita masih ada waktu gak? Masih. Apa? Oh, 5 menit masih 5 menit. Jadi sekarang nih, apa sih rasanya lu tiba-tiba ditarik? Lu kan ditarik sama ML ini. Ya, itu tuh berita viral Desember harusnya. Desember makanya gue mau kayak itu rasanya tuh gimana sih? Kayak Gua sih ya. Gue baru sekarang gitu. Gak pakai dulu gitu. Emang gua tuh dulu emang gue jarang dapat kesempatan untuk kayaknya tampil di depan orang-orang MLI yang meramenya gitu. Gue cuma pernah kayak nge-MC di open mic-nya Coki dulu pernah gitu. Atau misalkan sebelum pandemi lagi open mic ada Coki gitu. Ya gitu-gitu doang gitu kan. Makanya gue juga senang banget ternyata dari mungkin konten-konten Jaksel ini yang bikin mereka ngeliat terus mungkin ngeliat video-video gue yang lama juga apa gimana nggak tahu juga lucu banget di TikTok lu sih medit banget ya. Iya di Jaksel dan ya agak cepet juga sih kayak gue ditanya mau nggak besoknya langsung gitu-gitu langsung sign lumayan iya kayak ya beberapa minggu lah prosesnya ya lu bisa bilangin dong kalau USS Fit ya ada harga spesial iya. Tapi kalau kayak gitu prosesnya gimana? Jadi lu abis desain terus sekarang apa yang terjadi gitu? Sekarang ya manajemen gue di sana. Misalnya ada gue mau ada job tuh mereka nge-WhatsAppnya ke ML nggak ke gue lagi gitu. Jadi kalau USS pasti ke ML ini. Dulu biasa tuh biasa punya 2 nomor, 2 WhatsApp. Satu nomornya dia, satu nomornya Oza, satunya lagi nomor pura-pura admin. Kayak iya Kak sebentar ya aku tanyain Kak Ozanya dulu. Iya. Baru oh iya Kak kata Kak Ozanya oke. Soalnya thanksin kalau langsung ya, thanksin. Gak berani dulu. Iya. Congratulations man, maksudnya. Thank you banget nih ya. Dari awal waktu gue mau ngundang lu, waktu yang ngundang gue. Iya lu ya. Gue yang lihat TikTok gue bilang, Vin ajak ini orang gitu. Gue bilang, oke. Nih orang bakal gede gue bilang ya keburu kegedean banget. Itu belum ada konten Jaksel kan sih? Belum ada. Cuman gue tahu lu menarik menurut gue. Itu masih video TikTok gue yang serem-serem tuh, yang jurang-jurang gitu. Nah itu gue jarang tuh diundang tuh, makanya pas USS ngundang kayak berani juga gitu untuk bercanda begitu di USS Fit. Wow gitu, gue pikir dulu kayak gitu. Enggak, tapi gue tahu kok you will make it. Kita percaya kerja keras, yang penting kerja keras, selalu fun dan keep humble aja. Keep humble aja. Ya maksudnya keep humble tuh masih harganya jangan tolong. Tolong dong. Sifat gua harus humble dulu. Harganya humble. Harganya yang humble ya. Udah paling kayak gitu aja. Kita biasa di segmen terakhir itu kan ada rekomendasi. Biasa kita ada rekomendasi minggu ini apa? Enggak, tapi karena ini adalah berita akhir tahun bukan berita akhir pekan. Rekomendasi lu setahun ini. Bukan rekomendasi. Jadinya sekarang harapan lu di tahun depan apa yang terjadi? Terserah buat untuk Indonesia kayak kalau mau masuk politik kan atau lu mau misalkan buat untuk diri lu. Buat yang terakhir ya. Pacar lu apa gitu terserah. Kalau gua gampang aja sih kalau gua bilang gue berharap kita ngeliat nih 2021 kalau katanya Bu Sri Mulyani ekonomi Indonesia tuh udah mulai membalik recovery lagi walaupun PPKM tetap aja naik dan ekspor kita sempat jadi yang tertinggi. Sempat tertinggi gue lihat ada itunya dan maksudnya udah mulai recover lagi dan gue rasa
setiap kali ada depresi, maksudnya depresi itu sebuah yang kayak gini ekonominya anjlok, recovery-nya tuh bakal lebih kencang. Bakal lebih naik lagi. Yes, kita berdoa semuanya kita Amin lah. diberi kesuksesan yang lebih banyak. Gitu aja. Kalau gua di tahun 2022 sih harapan gua tuh sama juga sih sebenarnya sih. Kayak kata Sri Mulyani. Apa tuh? Enggak benar. Kalau kayak kata Sri Mulyani itu di tahun 2035 Indonesia tuh bakal banyak yang kesepian katanya. Kenapa? 2035. 2035. Gua nggak tahu kenapa itu ada statement dari Sri Mulyani bilang katanya itu bakal banyak orang Indonesia yang kesepian. Karena udah main di metaverse. Oh iya benar. Gua bilang sekarang, Bu, sekarang juga udah kesepian, Bu. Kita berharap Kevin tahun depan punya cewek. Iya. Kevin udah 5 tahun di USS sampai keluar di USS juga. Belum menemukan ya. Oza emang udah kenal masih belum juga sih gue. Kalau Oza. Yo. Wah, tenang di majelis lucu harusnya ada. Ya. Kan bentar lagi terkenal. Ingat loh, cewek DM. Sebentar lagi Oza followersnya bakal ratusan ribu, centang, sampai di DM bakal susah. Pokoknya awas aja ya kan. Awas aja ya. Kita lihat. Dari lo Oza, harapan tahun depan. Harapan tahun depan gue kayak ya itu setiap tahun ya. Itu harapan setiap tahun ya. Harapan tahun depan ya kalau yang buat gue sendiri semoga gue bisa diterima oleh penonton-penonton di sana ya. Karena kan brutal tuh kalau yang gue dengar penontonnya kan kayak garing dikit blok gitu kan, garing dikit kayak garing sat gitu. Semoga mereka bisa menerima. Gak apa-apa kalau di situ lu ditolak dia sesitnya. Ya. Patrick Effendi hati-hati. Gitu kalau yang buat buat yang hal luas paling berita-berita aja gitu. Kayak akhir-akhir ini berita kriminal tuh serem-serem banget gitu. Gue mau bikin podcast juga gue gak nemuin komedi di situ gitu ya. Yang karena emang lagi parah-parahnya gitu ya. Repis-repis dan ya repis-repis. Dan maksud gue yang jadi repis tuh bukan yang preman-preman mabuk pinggir jalan. Tapi yang dosen. Gitu-gitu kan. Tolong apa tuh entah kurasinya mungkin kurang ini atau mungkin harus ada tes psikopat menurut gue harus diregulasi. Tapi menurut gue yang paling anjing tuh adalah yang nyalahin ceweknya itu anjing. Karena terlalu seksi. Iya, karena ceweknya terlalu seksi. Goblok. Iya. Apalagi kalau yang kasus yang di bawah umur kan Mas El mau bilang, "Oh, itu yang pengajian." Iya, ya itu maksud gue tuh yang ke arah sono tuh. Ya kan, repis itu. Semoga tahun depan repis mati lu semua. Musnah lah gitu. Oke, habis itu gua Jejo, gua Kevin, gua Oza. See you next year. Happy New Year and happy holiday. Mantap, Zak. Mantap ya, asik ya.